untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan yang begitu indah hidup dalam diri-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu meneguhkan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang berani mempercayai firman-Mu, menjadikan kami orang-orang yang luar biasa di dalam Kau, menjadi contoh bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, untuk apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Kau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, ucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Karena tidak ada satupun yang akan tidak dibuat sama Tuhan menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memperkenalkan kami lebih dalam lagi akan Kau. Sehingga kehidupan kami yang selanjutnya adalah kehidupan yang selalu mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Bersyukur karena kami tahu firman-Mu mengubahkan kami untuk jadi serupa dengan Kau. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Belum disuruh duduk. Belum disuruh duduk. Saudara percaya bahwa Allah kita ini adalah Allah yang maha dahsyat? Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus. Kasih tangan dulu sebelah depan belakang, kata Yesus kita dahsyat. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Hari ini kita akan belajar bahwa orang-orang yang hebat di dalam Tuhan itu harus melalui proses. Oh, shalom Pak, Bapak Gembala. Enggak kelihatan atau sudah muncul. Jadi semua orang yang hebat di dalam Tuhan itu melalui proses, ada pembentukan. Orang-orang yang hebat melalui pembentukan Tuhan, itu luar biasa. Amin saudaraku. Hari ini makanya kita belajar, kalau kita dibentuk sama Tuhan, relakan hatimu. Kita buka Alkitab kita di Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal 18 kita baca ayat yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi kita ini cuma sebuah tanah liat. Tidak ada satu apapun yang dapat kita sombongkan selaku. Kita ini dulunya cuma tanah liat, diambil dari pinggir comberan mungkin, diambil dari pinggir got atau pinggir kali, masih kotor. Kita diambil sama Tuhan, dibawa ke rumah, kotorannya dibersihin, rumput-rumput keringnya dicabutin, ada butir-butir pasir, butir-butir kerikil, bersihin semua sama Tuhan. Udah bersih, dikasih air. Udah dikasih air, diapain lagi saudaraku? Diremet-remet. You know, diremet-remet. Orang enak saudaraku dalam pembentukan Tuhan. Saudara orang percaya kayaknya tak remet. Orang enggak enak. Diremet-remet sama Tuhan. Sudah tanah liat yang udah diremet-remet, diapain? Dibanting-banting. Buak, ambil lagi, banting lagi, buak, ambil lagi, banting lagi, buak. Saudara ngalamin enggak? Hidup seperti ini diremet-remet. Urip kok koyone dibanting-banting. Sudah dibanting-banting, diinjak-injak. Diinjak-injak sama Tuhan, terus melebar, digulung lagi, diinjak-injak lagi. Saya kalau punggung saya diinjak-injak istri saya, enak. Saudara nek mau, kene tak idai, orang berodoli kabeh. Nggak enak, dalam pembentukan Tuhan tuh nggak enak. Diinjak-injak,
rasanya hidup tidak ada harganya. Semua orang rasanya tuh menghina semua. Ngalamin enggak? Udah mulai lembut nih. Tapi tanah liatnya belum berbentuk, saudaraku. Penjualan sekarang, pembuat tanah liat yang sekarang itu punya alat. Alatnya bulat, colokin ke listrik. Ini tanah liat yang belum berbentuk ini ditaruh di situ, di on, putar, berputar. Ser. Hidup sepertinya diputar-putar. Masalah suami istri, beres masalah anak. Beres masalah mertua. Beres masalah menantu. Beres masalah orang tua. Beres masalah ekonomi. Beres masalah pembantu. Beres masalah kesehatan. Beres lagi, balik lagi masalah suami dan istri. Hidup sepertinya diputar-putar. Tapi memang betul lagi diputar sama Tuhan. Akhirnya Tuhan, ini masih belum berbentuk nih. Tuhan pakai kedua tangannya untuk membentuk kita, digesek. Ini lagi muter, digesek sama tangan Tuhan. Seret. Mungkin Tuhan pakai sebagai tangannya adalah suamimu sendiri. Atau itu istrimu sendiri. Atau orang-orang yang paling dekat sama engkau. Untuk apa? Membentuk kita. Jadi kalau saudara sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, cara berpikirnya jangan manusia lama. Cara berpikir harus sebagai manusia ciptaan yang baru. Jadi kalau kita lagi digesek sama Tuhan, yang gesek itu mungkin memfitnah kita, membuat kita tidak mendapat keadilan, kita dirugikan, kita dijahati. Kita selalu berpikir positif, Tuhan aku mengucap syukur, orang ini bukan orang jahat. Tapi saat ini dia jadi alatmu untuk membentuk aku, supaya aku belajar mengasihi. Aku bersyukur kepada engkau Tuhan, aku berkati orang ini. Dan Tuhan sangat disukakan. Amin saudaraku. Berpikir positif, berpikir sebagai manusia ciptaan yang baru. Jangan berpikir sebagai manusiawi, tapi berpikir secara ilahi. Amin saudaraku. Harusnya seperti itu. Nah, sudah digesek nih, seret, udah mulai jadi. Tapi kayak silinder. Karena bejananya masih penuh, belum bolong. Tuhan pakai satu alat, kita dikerowakin. Seret. Terus diambil. Terus dikerowakin, dirogoh. Nggak enak, saudaraku. Orang percaya, coba sini buka mulutnya tak rogoh. Nggak enak. Tapi Tuhan lagi ngerogoh semua yang negatif diambil semua. Dari dalam semua diambil semua sama Tuhan. Diambilin semua. Sampai akhirnya udah mulai jadi, udah mulai bolong. Tapi bibir bejananya masih tetap tebal. Mulai Tuhan pencet-pencet supaya bibir bejananya jadi tipis. Dipencetin sama Tuhan. Dipencet dia tetap orang enak. Nggak percaya coba sini hidungnya tak pencet. Dipencet, sudah jadi dipencet, tapi masih polos. Tuhan pakai jarinya untuk apa? Mengukir kita. Kita ditancap, celep, diukir sama Tuhan. Supaya bejana ini jadi bagus. Sudah diukir, yang terakhir dari yang terakhir dimasukin ke tungku perapian yang menyala-nyala. Nggak enak. Masalah satu belum selesai, keluar masalah baru. Belum selesai, keluar masalah baru. Memang kita lagi masuk di tungku perapian yang menyala-nyala. Sampai waktunya Tuhan. Begitu kita keluar dari tungku perapian yang menyala-nyala ini, kita menjadi benda-benda untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin saudaraku. Makanya relakan hatimu. Relakan hatimu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku. Bentuk aku seturut dengan kehendak-Mu. Satu yang aku minta Tuhan, beri aku kekuatan-Mu. Mampukan aku supaya aku bisa dibentuk. Amin. Harusnya seperti itu saudaraku. Sekarang kita lihat lagi Alkitab kita buka lagi di Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9, kita baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Roma 9 ayat 21 sampai dengan 24.
Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya. Bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan cuma bikin di dunia ini cuma 2 benda. Satu benda untuk menunjukkan murkanya, dan satu benda untuk menunjukkan kemuliaannya. Ada 2 benda ini aja. Satu sorga, satu neraka. Udah gitu aja juga sama. Nah, kita masuk yang di mana? Kita yang dipanggil harusnya kita jadi benda-benda untuk menunjukkan kemuliaannya. Makanya jangan sia-siakan kasih karunia itu. Kita udah dikasih kasih karunia, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita kalau kita mau. Makanya pikul salibmu setiap hari, sangkali dirimu dan mengikut Kristus. Mengikut Kristus itu terakhir. Yang pertama mesti pikul salib dan sangkal diri dulu. Jangan ngikut dulu. Tapi pikul salib, sangkal diri. Nah, kalau kita nggak suka baca Alkitab, senangnya nonton TV, bacanya koran, sangkal. Saya nggak bilang saudara nggak boleh nonton TV, nggak boleh baca koran. Tapi kalau sudah nonton TV 1 jam, baca Alkitabnya juga 1 jam dong. Itu equal. Amin, saudaraku. Nah, mulai. Hanya dari pembacaan Alkitab kita baru timbul iman. Dengan kita melakukan firman, itu iman kita bertumbuh. Amin, saudaraku. Bukan orang masuk keluar gereja yang diselamatkan. Bukan orang yang melayani yang diselamatkan. Bukan jadi pendeta kita diselamatkan. Tapi jadi pelaku firman, itu baru kita diselamatkan. Itu baru jaminan kalau kita jadi pelaku firman. Amin, saudaraku. Nah, jadi hari ini kita belajar ada 2 benda. Contoh, saudaraku. Kejadiannya sekitar 27 atau 25 tahun yang lalu. Waktu itu saya baru bertobat. Saudaraku. Di lereng Gunung Merapi, ada satu desa. Desa ini lagi bersuka cita karena ada orang lagi menikah. Yang laki duduk di sebelah kanan, yang wanita duduk di sebelah kiri. Dan mungkin waktu itu orang-orang lagi jalan-jalan, ada yang makan, ada yang ini, ada yang... Tahu-tahu dari kawah Gunung Merapi, keluar awan panas yang disebut wedus gembel. Panasnya sampai hari ini belum ada yang bisa tahu. Karena benda apapun yang masuk lumer semua. Nggak tahu itu berapa derajat Celcius. Tapi yang diliwati semua, itu wedus gembel liwat. Pohon semua jadi areng semua. Desa itu diliwati. Semua orang ada yang berkelimpangan. Pengantinnya masih duduk. Tapi kalau dipegang, udah jadi abu bercampur darah. Kenapa kok bisa begitu? Benda-benda untuk menunjukkan murkanya. Dan benda-benda untuk menunjukkan kemuliaannya. Ada 2 benda itu aja. Kita mau masuk yang di mana? Kalau kita jadi pelaku firman, kita akan jadi benda-benda untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Makanya jangan sia-siakan kasih karunia itu, saudara. Amin, saudaraku. Jadi sekarang kita ngerti ada benda-benda untuk menunjukkan kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya. Nah, hari ini makanya kita belajar supaya kita betul-betul bisa memperlihatkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Bukan cuma ngomong etok, tapi perbuatannya mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lihat kenapa banyak orang Kristen tidak bisa dibentuk. Dari zaman dulu belum terima Yesus, sekarang terima Yesus, tapi perbuatannya masih sama yang dulu manusia lamanya tetap aja masih sama, yang cabul ya tetap cabul, yang onani ya tetap onani, yang segala macam. Kenapa kok tidak bisa dibentuk? Hari ini kita belajar, kita buka Alkitab kita lagi di Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya pasal yang ke-45 kita baca ayat yang ke-9. Yesaya 45 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja.
Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Jadi dikatakan celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Jadi kalau kita membantah pembentuk kita, membantah Tuhan, dikatakan celakalah. Kenapa Tuhan? Kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Aku sudah perpuluhan, aku sudah persembahan, aku sudah melayani engkau. Di mana pembela di atas segala pembela itu? Dengan celakalah. Makanya hari ini kita belajar, jangan suka ngomel. Kalau lagi masuk dalam pembentukan Tuhan, jangan suka ngomel. Saya nggak khotbah tentang dosa ya. Jadi jangan dicampur aduk loh. Saudara jadi pelaku firman, terjadi hal-hal yang tidak enak dalam hidupmu, itu pembentukanmu. Itu proses untuk jadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita melakukan dosa, terjadi hal-hal yang tidak enak, itu akibat dosa. Jangan dicampur aduk, saudaraku. Harus bertobat lebih dulu. Kalau kita bertobat, keluarkan buah-buah pertobatannya, baru Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Nah, jadi jangan dicampur aduk ya, saya nggak khotbah tentang dosa. Kita jadi pelaku firman, terjadi hal-hal yang tidak enak. Itu proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, jadi sekarang saudara ngerti, makanya jangan suka ngomel. Jangan suka nyala-nyalain Tuhan. Tuhan tuh nggak mungkin salah, dia tuh maha benar. Yang salah tuh mesti awake dhewe menungso, manusia tuh yang selalu salah. Tuhan nggak mungkin bisa salah, dia tuh maha benar. Jadi jangan suka nyala-nyalain Tuhan. Jangan suka juga nyala-nyalain manusia yang lain. Jangan suka nyalain situasi dan kondisi. Amin, saudaraku. Ingat-ingat tuh. Jangan suka bersungut-sungut. Sudah tahu, saya akeh sungut-sungut iwak lele gue loh. Nah orang suka sungut-sungut, persis kayak iwak lele itu, makanya elek. Nah itu loh saudaraku. Jangan suka bersungut-sungut. Tapi harusnya bagaimana? Kita buka Alkitab kita lagi di 1 Tesalonika pasal yang ke-5. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita lagi masuk dalam pembentukan Tuhan, kita merelakan hati kita akan mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan mengucap syukur pada waktu kita diberkati saja, pada waktu kita sehat, pada waktu kita lagi baik. Lagi dalam keadaan tidak baik sekalipun, kita mengucap syukur. Amin, saudaraku. Nah saya mau bagi sama saudara pengucapan syukur yang salah. Gini misalnya. Kita habis dengar khotbah tentang pengucapan syukur. Ternyata di dalam pengucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Terus dia bilang, oke, saya mengucap syukur. Tuhan tuh enggak lihat mulut kita. Dia selalu lihat hati kita. Kenapa saudara mengucap syukur? Itu yang dilihat sama Tuhan. Ternyata hatinya apa? Oh, aku mengucap syukur supaya masalahku beres. Itu saudara lagi nyogok Tuhan dengan pengucapan syukur. Syukurmu tidak tulus. Tuhan enggak suka. Pengucapan syukur harus keluar dari hati yang tulus. Amin, saudaraku. Bukannya saya mengucap syukur supaya masalahku beres. Gak bakal beres seumur hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengucapan syukur yang salah. Ada banyak orang ngomong gini, kamu kalau gak bisa mengucap syukur, lihat orang yang lebih menderita daripada kamu. Itu ayatnya di mana? Tolong tunjukin sama satu aja. Kenapa bisa ada kayak gituan bisa masuk gereja? Ini penyesatan, saudaraku. Masa kita bisa mengucap syukur karena ngelihat orang yang lebih menderita dari kita? Di mana itu ayatnya? Kasarannya kayak gini. Tuhan, aku mengucap syukur. Untung aku rak dadi koyo deknen. Jahat enggak tuh kayak gitu? Jahat. Itu penyesatan masuk gereja. Makanya kita tuh harus punya standar Alkitab. Standar kehidupan kita hanya firman. Tidak ada yang tidak. Di luar itu tanya, dasar ayatnya di mana? Tidak ada, nggak usah masuk. Itu penyesatan. Saudara dengan mengucap syukur kayak gitu, Tuhan sangat tidak disukakan. Masa kita bisa mengucap syukur karena lihat penderitaan orang lain? Lihat terus yang paling menderita lihat siapa? Lihat tanah. Itu pengucapan syukur apa? Kenapa bisa masuk gereja? Itu penyesatan luar biasa, saudaraku.
Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Amin. Saudara kurang makan gimana sih? Ditanyain malah aku dipentelengi. Amin. Jadi kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Kita mengucap syukur karena melihat kebaikan Tuhan, bukan lihat penderitaan orang lain. Amin. Ingat-ingat tuh saudaraku. Jangan mau. Tidak ada dasar ayatnya. Ada ayatnya saya yang kasih tahu. Ada. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Ada. Makanya hari ini kita belajar. Jangan mau disesatkan. Zaman-zaman akhir ini penyesatan di mana-mana. Nah itu. Makanya hari ini kita punya standar Alkitab. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Nanti kita belajar. Nanti mungkin sekarang belum kurang jelas tapi nanti kita akan belajar. Sekarang kita buka Alkitab kita lagi di 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus 1. 1 Petrus pasal yang pertama kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dimulai dari bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi semua tes. Jadi kalau kita disuruh bersuka cita, kenapa? Karena itu cuma tes. Enggak beneran. Selama kita bisa menunjukkan kemurnian iman kita, kita cuma percaya pada firman lebih daripada kenyataan, kita bisa kasih lihat bukti itu, semua tes itu tidak beneran. Amin. Ngerti Pak Ratoki? Ngerti ya? Ngerti. Ngerti apa? Embuh. Contohnya gini, Tuhan janji sama Abraham. Abraham, keturunan dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Jangankan Ishak punya keturunan, baru mau masuk remaja, belum remaja, baru mau masuk remaja. Tuhan ngomong lagi, Abraham, persembahkan Ishak sebagai korban bakaran di tanah Moria, di salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu. Abraham gak pernah ngomel. Abraham gak pernah tanya-tanya kenapa Tuhan, kenapa mesti dipersembahkan. Masa Tuhan mau persembahan manusia? Kan gak mungkin. Enggak. Abraham punya satu kepercayaan mutlak. Apapun yang dikatakan Tuhan, sekalipun yang didengar jelek, tapi pasti itu yang terbaik. Apa kata Tuhan? Itu pasti yang terbaik. Dia punya satu iman yang tidak tergoyahkan. Amin. Itu yang luar biasa. Percaya firman Tuhan lebih dari kenyataan. Sekalipun firmannya ngomong suruh sembelih. Dia nggak pakai berlama-lama. Besok pagi dia langsung potong kayu, langsung dia berangkat. 3 hari kemudian sampai, dia bikin mezbah dari kayu yang dibawa. Ishak ditaruh di situ, diikat. Dia ambil pisau yang sudah diasah sangat tajam, langsung dipotong kepalanya. Sampai pisaunya hampir sampai, malaikat Tuhan bilang, stop! Allah tahu isi hatimu. Nggak beneran. Nggak beneran, saudaraku. Itu cuma tes. Selama kita bisa menunjukkan kemurnian iman kita, tes itu nggak beneran. Jangan dibikin jadi beneran. Gara-gara kita tidak bisa menunjukkan kemurnian iman kita. Contoh, ini contoh nggak benar terjadi ya. Contoh, Abraham. Lagi tanya, Abraham persembahkan Ishak sebagai korban bakaran di tanah Moria, di salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu. Terus Abraham, Tuhan ini gimana sih? Katanya keturunan dari Ishak. Sekarang Ishak belum punya keturunan, udah diminta jadi korban bakaran. Tuhan ngomongnya mencela-menceli. Apa? Enggak mau aku. Ini cuma umpama loh. Mungkin Abraham punya ruang di bawah tanah. Terus Ishak, Ishak, cepat kamu masuk ruang bawah tanah. Kamu ngumpet dulu sampai Tuhan nanti berubah pikiran.
Karena zaman dulu tidak ada listrik, ruang bawah tanahnya lembab, ditinggalilah sama seekor ular beludak. Lagi Isa masuk karena rada gelap, dia dudukin ular beludak, digigit, mati. Karena nggak bisa menunjukin kemurnian imannya. Selama si Abraham menunjukkan kemurnian iman, disuruh Tuhan yang suruh sembelih, suruh jadi korban bakaran, ya sudah. Jadiin, begitu dia mau sembelih, Tuhan bilang stop, Allah tahu isi hatimu. Nggak beneran, itu cuma tes. Jangan dibikin jadi beneran. Amin. Amin. Ngerti pora? Lah kok pandangannya kok ngono? Kok ngerti tenan pora? Tak kasih contoh lagi dah supaya sudah jelas. Ada sebuah pasar malam. Ini umpama yang nggak pernah terjadi loh, ini cuma umpama. Ada sebuah pasar malam. Di pasar malam itu ada satu stand untuk foto sama seekor singa. Singanya duduk aja gedenya segini. Duduk, tingginya segini. Karena ini singanya singa rumahan, jadi dari kecil udah dipiara. Jadi badannya bagus, nggak ada cacat, nggak berantem sama singa yang lain. Jadi badannya bagus, surainya karena dikeramasin terus, disisiri terus, jadi bagus lah. Singanya jadi bagus. Ada banyak anak-anak pada foto, ada yang gemblok, ada yang begini, ada yang begini, ada yang singanya diam aja. Memang singa nurut. Ada seorang bapak kepingin foto sama seekor singa itu. Singanya di situ, si bapak di sini maju, mundur. Maju, mundur. Orang yang punya singa tuh, kenapa Pak? Bapak mau foto sama singa ya? Dia bilang, iya. Sini, enggak apa-apa, ini singanya nurut. Dia bilang, ya singanya nurut-nurut, tapi kan tetap singa. Nanti kalau saya diterkam, loh ini singa nurut Pak. Ini coba lihat nih, dibuka kukunya udah nggak ada. Dari kecil udah dicabutin tuh kuku. Dibuka mulutnya, ompong. Iki singa ompong. Nih lihat nih Pak, nggak ada giginya. Bapak kalau digigit kayak dipijitin. Tapi dia nggak mau percaya omongan orang yang punya ini. Dia punya pikiran sendiri. Iya Pak, walaupun ompong-ompong kan tetap singa, bukan kucing. Maju, mundur. Maju, mundur. Singanya curiga. Iki wong kenapa ya? Maju mundur. Akhirnya singanya mengaum. Ngaum, ya singa ya mesti mengaum. Kalau mengeong ya itu kucing. Dia mengaum, orangnya kaget. Lari, diuber sama singa ompong. Lari belasak sana, belasak sini, nggak punya tujuan, lari sana, lari sini. Akhirnya ada satu lorong, dia masuk di situ. Ternyata di situ ada sebuah sumur yang udah nggak pernah kepake, ketutupan sama daun-daun kering. Dia masuk, kejeblos, mati. Matinya bukan karena singanya, tapi karena ketidakpercayaan sama omongan orang ini. Nggak bisa menunjukkan kemurnian imannya, mati. Bukan singanya yang bunuh dia. Dia yang bunuh dirinya sendiri. Sekarang saya kasih contoh yang betul-betul terjadi. Ini di kota Semarang. Kejadiannya udah lama sih, mungkin sekitar 1970-an mungkin kejadiannya, jadi udah lama. Ada seorang ibu yang luar biasa. Ibu ini sampai saya panggil dia Superwoman. Kalau saya panggil dia Wonder Woman, nanti dia main film. Jadi saya panggil Superwoman. Kenapa? Suaminya sakit, nggak tahu sakit apa, bikin dia lumpuh. Jadi ibu ini juga jadi bapak. Dia kerja, dia membiayai 4 anaknya, semuanya sarjana semua. Ibu ini kerja. Pagi-pagi dia jadi ibu juga jadi bapak. Pagi-pagi dia bangunin anak-anaknya, dibikinin breakfast. Sudah diantar ke sekolah, udah diantar ke sekolah, dia kerja. Dia kerja karena dia kerja sendiri. Dia kerja. Habis itu dia jemput anak-anaknya. Habis jemput lagi dia kerja lagi untuk membiayai keluarganya. Nah, lagi pada waktu dia kerja gitu, pada suatu hari dia tuh merasakan ada satu aneh dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Ada sakit. Tapi kalau ditanya, "Loh, kamu tuh sakit apa?" Gak tahu. Tapi ada something wrong. Ada sesuatu gitu loh. "Loh, kamu check up." Akhirnya dia pergi ke rumah sakit, dia check up. Biayanya jutaan. Nggak jadi dia. Nggak deh. Daripada saya bayar jutaan, mendingan saya bayarin buat uang sekolah anaknya 4, bisa buat makan sehari-hari. Jadi dia enggak. Terus dia jalan. Tapi
Ada sesuatu, memang ada sakit gitu loh. Tapi apa dia nggak tahu. Sampai jalan sekitar 13 atau sampai 13 sampai 15 tahun. Tepatnya saya lupa. 13 sampai 15 tahun yang lalu. 13 sampai 15 tahun kemudian. Sudah 13-15 tahun kemudian, pada suatu hari dia ketemu sama seorang teman baiknya lagi waktu SMA. Udah lama gak pernah ketemu. Ketemu loh, kamu kan si Anu toh. Terus dia bilang, loh kamu kan si Anu. Wah, ngomong-ngomong, gak tahu ngomong-ngomong bisa ngomong-ngomong tentang penyakit. Dia cerita, aku juga ada sesuatu. Di dalam tubuhku tuh ada sesuatu, tapi aku gak bisa tahu itu sesuatu itu apa. Temannya bilang, dicek dong. Ceknya mahal. Daripada buat check up, lebih baik buat hidup sehari-hari. Dia bilang, oke, sekarang ayo aku antar langsung. Kita pergi ke rumah sakit yang terbaik, tak bayari semua. Temannya kaya raya. Singkat cerita, dia pergi ke rumah sakit, dia check up. Ternyata kena kanker ganas. Begitu orang ini, si ibu ini tahu kalau dia tuh kena kanker ganas. Nggak lewat 3 bulan. Game. Bukan kanker ganasnya yang membunuh. Ketakutan dan kekhawatiran yang nyatanya dia udah hidup 13-15 tahun yang lalu. Dia sama kanker ganasnya itu nggak apa-apa tuh. Tapi begitu dia tahu, mati. Nah itu loh saudaraku. Jadi bukan kanker ganasnya, bukan singanya yang bunuh. Tapi ketakutan dan kekhawatiran kita yang tidak percaya pada firman Tuhan itu yang membunuh. Makanya hari ini, tunjukin kemurnian imanmu. Nggak ada apa-apa. Tahun 95 saya kena hepatitis yang dokter bilang nggak ada obat. Kreatinin 10,8. Dokternya bilang bentar lagi kamu cuci darah. Tak tolak, nggak mau saya suruh cuci darah. Cuci ya cuci muka, cuci tangan, cuci darah. Darah kok dicuci. Oh nggak bakalan saya selaku. Saya tetap percaya pada 1 Petrus 2:24 mengatakan bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya. Saya pegang ayat itu sampai hari ini. Saya percaya pada ayat itu. Saya cuma nunjukin kemurnian iman saya. 5 hari saya sembuh tanpa obat. Enggak beneran. Itu cuma tes untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya dari tahun 89 sampai hari ini saya enggak pernah minum obat. Saya percaya pada 1 Petrus 2:24 mengatakan bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya. Amin saudaraku. 5 hari saya sembuh total. 2006 saya kena demam berdarah. Demam berdarah trombosit tinggal 200. Sampai dokternya bilang ini bahaya Pak, ini sangat bahaya. Ini Bapak nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. 1 jam kemudian bisa beda. Tak tantang engkol yuk, dokternya tak tantang engkol. Saya tetap pelayanan ke Jogja, ke Solo, kemana-mana. 1 bulan kemudian cek lagi udah 360.000. Bilur-bilur Yesus tetap menyembuhkan dari dulu, sekarang dan akan datang. Dia tetap menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Amin saudaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dia memang menyembuhkan, kita ketakutan sendiri gak mau percaya pada ayat itu. Makanya yang tes jadi beneran. Tahun 2011 saya kena serangan jantung. Pulang pelayanan dari Betani Kediri. Pulang hari Senin saya kena serangan jantung. Saya pernah mengalami yang namanya heart attack. Jadi ceduk. Terus ini pandangan segini bisa menciut segini. Terus jadi aneh. Saya mau ngomong, apa itu gak ada bahasanya. Kalau sudah mau, sini tak doain dulu biar serangan jantung mau. Saya ngalami. Saya bukan ngomong baca buku, baca ini, ngalami. Yesusku dahsyat, ngalami. Saya ngomong di mimbar ini karena saya ngalami Yesusku dahsyat. Amin saudaraku. Rasanya antara hidup dan mati itu cuma sebatas seutas rambut. Saya pernah ngalamin. Saya nggak mau tahu. I don't care about it. Ini dada yang sebelah kiri ini kayak ada batu besar yang nindih. Udah gitu kayak ada jarumnya saudaraku. Saya nggak pernah batalin pelayanan. Seumur hidup saya nggak pernah batalin pelayanan saya. Saya ini cuma hamba. Saya bukan bos. Saya ini hamba. Budak itu Tuhan. Yang boleh batalin itu cuma Tuhan. Itu bos kita yang di atas. Maka seumur hidup saya nggak pernah batalin pelayanan. Dalam keadaan serangan jantung, saya tetap pelayanan di GBI Bandung. Tetap melayani di sana. Naik tangga pesawat. Dulu flight antara Semarang Bandung nggak ada. Saya mesti melalui Jakarta naik bus ke Bandung dulu. Jadi saya naik tangga pesawat nih, saya ngalamin naik tangga, itu kaki nggak mau naikin badan, saking lemesnya.
Mau naik nggak bisa. Saya pakai, tadinya saya mau naik nggak bisa. Belakang saya, ayo pak, mau naik nggak bisa, ayo pak lagi. Saya pakai tangan, tarik satu sampai atas tangga pesawat kayak orang main sepak bola. Jantung jeduk. I don't care about it. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Amin saudaraku. Saya tetap percaya pada 1 Petrus 2:24 mengatakan bilur-bilurnya bukan akan, telah menyembuhkan saya. Saya pegang ayat itu. Memang butuh 1 minggu. Saya pelayanan dari hari Kamis ke hari Kamis, saya pelayanan 1 kali, Jumat saya pelayanan 2 kali, Sabtu 1 kali, Minggu 4 kali. Saya pernah 7 kali, tapi dalam keadaan sehat, itu dalam keadaan serangan jantung. Siksaan semestinya. Tetap saya selesaikan, sudah hari Senin saya pulang. Saya berangkat jam 5 dari Bandung ke airport Jakarta, tunggu 2 jam, saya flight ke Semarang. Hari Selasa itu olahraga saya sampai hari ini, badminton. Di sini kalau dia mau main badminton boleh, saya masih single. Ini tanyain rekan kerja saya masih dikeroyok loro. Naik pendeta, keroyok loro. Di sini ono sing pendeta, ayo single karo aku. Ini dalam keadaan serangan jantung. Istri saya tuh ngomong, sayang, kamu main badminton atau enggak? Saya tadi mau ngomong, enggak, aku mau istirahat. Untung saya punya kebiasaan sebelum ngomong mikir. Ojo ngomong saya baru mikir, telat. Mikir dulu, saya mikir, kenapa saya enggak badminton? Sakit, enggak mau. Segala sakit, penyakit, dan kelemahan-kelemahan saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan bilur-bilurnya sudah sembuhkan saya. Saya bilang saya main. Saya biasa main 5 kali, tak paksa saya main 5 kali. Jangan tiru-tiru loh. Tiru-tiru game, aku tanggung jawab lah ya. Ini saya ngomong diriku sendiri, saya nggak bilang saudara nggak boleh minum obat, saya nggak bilang begitu loh. Ini diriku sendiri. Sudah, main pertama selaku, habis. Saya biasa dipasang sama orang tua di sini. Engko wong tua nek ini ditarik lunga kono, nek bolanya taruh situ, wong tua dikerjani kurang ajar. Tapi saya selaku cuma 2 langkah kalau dalam keadaan biasa 2 langkah. Dan kita nggak boleh nipu. Tapi di lapangan badminton kita boleh nipu. Pura ini tangannya ke sini, orang lari sana dilatih ditoel ke sini. Bolanya orang lari sana, bolanya di sini. Ini begini bolanya sana dilatih ditoel ke sana gitu. Itu di lapangan badminton bolehnya. Saudara. Biasanya begitupun saya uber, sana pun kocar-kacir kena bola saya juga. Ini dalam keadaan serangan jantung. Begitu lagi, saya udah tahu dikasih situ, mesti dikasih situ. Dikasih situ, dikasih saya jalannya gini. Semua stop semua. Dipikir saya itu menurun. Dia bilang, loh Drew, kamu kenapa? Kamu kok menurunnya kok jauh? Dibilang saya itu menurun jauh, kurang ajar. Saya nggak pernah bilang saya sakit. Nggak mau ada kata-kata negatif keluar dari mulut saya. Segala sakit penyakit saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Itu iman saya. Bilur-bilurnya sudah sembuhkan saya. Amin selaku. Jadi saya nggak mau ngomong saya sakit. Benar. Orang-orang tidak enak. Harusnya saya dapat 15-0. Kita main tetap masih game 15 ya. Kalau game yang baru itu tidak capek. Kurang capek. Jadi kita mainnya game 15. 15. Harusnya 15-0. Cuma kono ora enak, dikei 15-1, kurang ajar. Saya nggak tahu main yang keberapa. Saya biasa main 5 kali, tak paksa saya main 5 kali. Saya nggak tahu main yang keberapa, saya lupa. Tapi lagi saya minum, loh berat-berat itu sudah hilang. Kayak batu besar yang ini, udah hilang. Dan kali itu saya sudah menang. Saya nggak tahu tuh main yang keberapa, saya nggak sadar. Tahu sudah sembuh. Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Dari zaman dulu, hari ini, sampai kapanpun juga Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan semua sakit penyakit. Selama kita bisa menunjukkan kemurnian iman kita, itu enggak beneran. Itu cuma tes. Jangan dibikin jadi beneran. Gara-gara kita tidak bisa menunjukkan kemurnian iman kita. Ada banyak orang Kristen di gereja, pendeta pun sampai juga begitu juga. Lagi nggak ada apa-apa, lagi beres-beres, nontonnya TV, koran, ini nggak mau baca Alkitab. Iman hanya bisa timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, itu Roma 10 ayat 17. Tidak ada yang lain, koran nggak bisa bikin kita iman. TV nggak bisa bikin kita juga beriman. Hanya baca Alkitab, itu baru timbul. Tumbuhnya di
di dalam kita melakukan firman, iman itu akan bertumbuh. Amin, saudaraku. Amin. Nah, makanya imannya bisa bertumbuh kalau kita jadi pelaku firman. Bagaimana bisa melakukan firman kalau kita nggak mau baca Alkitab? Nah ini loh. Selama kita bisa menunjukkan kemurnian iman kita, jadi kita beriman sama firman Tuhan, semua yang kita hadapi itu bukan beneran, itu cuma tes. Banyak orang akhirnya kayak tadi, lagi enak-enak, lagi nggak ada apa-apa, lagi sehat, nggak yang ini, yang itu, tapi nggak mau dia imannya ditumbuhkan. Sampai pada suatu hari dia kena kanker, baru, waduh bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan. Itu kayak orang menghipnotis dirinya sendiri, nggak bisa. Tidak bisa sama sekali, tidak akan pernah bisa. Dimulai daripada waktu kita lagi enak-enak itu, tumbuhkan iman kita, bertumbuh dulu. Pada waktu lagi ada kayak gitu, kita sudah siap. Amin, saudaraku. Makanya baca Alkitab tiap hari. Jangan cuma nonton TV, nggak salah nonton TV. Tapi kalau nggak baca Alkitab itu yang salah. Nah coba deh, saudara punya utang 100 juta. Terus besok dibilang orangnya, bayar ya besok ya, nggak bayar besok ada 3 debt collector datang bawa golok. Nah, saudara digituin kira-kira gimana? Takut nggak? Nah terus mau bayar apa lagi? Nggak punya uang. Rumahnya udah kosong, tinggal TV kecil lagi. Aduh gimana ya? Aduh nyalain TV-nya, cetik. Yang main lagi dibuka, yang main The New Sri Mulat. Ini cuma umpama. Nonton Sri Mulat lucu enggak? Ada yang bilang gak lucu loh, masuk rumah sakit jiwa. Ya lucu. Habis nonton ngekek-ngekek, ngakak-ngakak, hahaha, hehehe, lupa. 1 jam kemudian selesai, utangnya masih ada gak? TV, koran tidak pernah menyelesaikan masalah. Datang kepada Yesus melalui firman-Nya. Utang jadi piutang. Sakit jadi sembuh. Terkutuk jadi diberkati. Kalau datang kepada firman, itu yang ada gunanya, saudaraku. Datang kepada firman, makanya iblis bikin kita supaya kita tidak baca Alkitab. Ada aja alasannya. Bu, ibu kok nggak baca Alkitab, kenapa? Aduh Pak, tulisannya kecil-kecil, nggak ketok, nggak kelihatan. Tulisannya kecil-kecil tuh, dilihat-lihat nggak bisa tuh. Digedein juga tetap nggak kelihatan, buat saya masih kecil. Lihat duit dari jarak jauh tahu aja. Lihat duit tahu, lihat firman nggak kelihatan. Yang lain, repot Pak, repot, sibuk, repot. Nanti loh pada suatu hari, Tuhan tolong, sibuk, repot, mau tahu rasa loh. Nah, baca Alkitab, itu yang diutamakan. Nonton TV, baca koran boleh, tapi jangan sampai nggak baca Alkitab, itu yang salah. Amin, saudaraku. Nah, untuk menunjukkan kemurnian iman kita. Begitu kita bisa menunjukkan kemurnian iman, saya ngalami. Saya ngomong di mimbar ini, saya ngalamin. Baca, kalau saudara ini jangan-jangan baca buku, cari buku siapa yang ada. Nanti kalau saya bikin buku baru ada. Ini perjalanan pribadi, berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kayak gini, itu perjalanan pribadi. Makanya semua orang gak bisa cuma bilang Yesus dahsyat. Harus ngalami kedahsyatannya melalui kehidupan. Amin. Jangan cuma ngomong itu Yesus dahsyat, tapi ngalami. Saya ngomong di mimbar ini karena saya ngalami. Yesusku dahsyat, ngalami, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, jadi makanya harus seperti itu. Jadi itu untuk menunjukkan kemurnian iman kita. Jangan dibikin jadi beneran. Saya ambil contoh, saudaraku, itu Yusuf. Kita lihat aja kenapa kok Yusuf. Kita lihat aja, kita buka Alkitab kita di Mazmur 115. Sorry, Mazmur 105. Mazmur 105. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat 22. Mazmur 105 ayat 16 sampai dengan 22. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya.
Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Kita lihat dari Yusuf. Yusuf itu dari kecil udah gak disukai sama saudara. Semua saudaranya kalau ngomong sinis. Gak suka. Saya nggak tahu kenapa saudaranya nggak suka. Mungkin menurut saya karena Yusuf itu paling dikasih sama orang tuanya. Saudara-saudara yang lain kurang dikasih. Jadi dia paling kecil, maka dia paling dikasih. Makanya nggak boleh, saudaraku. Ingat, saudara punya anak, satu pinter, satu bodoh, atau satu bagaimana. Kasih tetap harus sama. Amin. Nggak boleh kasih berbeda-beda. Jadinya nanti kayak gini. Yang kasihnya dibedain akan sakit hati nanti. Nggak boleh. Nah ini lihat saudara-saudaranya pada nggak suka semua. Sekarang gini, saudara punya saudara-saudara tuh nggak suka sama saudara. Di pandangan mata saudara baik nggak kayak gitu? Nggak baik, saudaraku. Saudara yang nggak suka, kita nggak suka toh nggak baik. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dimusuh seluruh saudara-saudaranya. Makanya kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Sudah akhirnya mau dibunuh. Tapi memang rencana Tuhan bukan untuk dibunuh. Akhirnya anak orang kaya dijual jadi budak. Dijual jadi budak. Saudara coba dijual jadi budak. Baik gak di mata kita? Nggak baik. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan saat itu kepada Yusuf adalah dijual jadi budak. Di mata kita tidak baik itu. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Yusuf saat itu adalah dijual jadi budak. Nggak jadi budak, nggak jadi raja dia. Udah jadi budak, dia sungguh-sungguh. Diajak selingkuh sama istri tuannya. Dia tetap hidup dalam kekudusan. Dia tetap tidak mau. Upahnya apa? Masuk penjara. Saudara coba waktu itu jadi Yusuf. Saudara jadi pelaku firman. Masuk penjara. Saudara bisa bilang Tuhan itu adil. Makanya berpikir sebagai manusia ciptaan yang baru kayak Yusuf gak pernah nyalain Tuhan. Ya masuk penjara memang gak baik di mata Yusuf. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan saat itu kepada Yusuf adalah masuk penjara. Gak masuk penjara dia gak jadi raja. Sudah di penjara itu gak tahu di penjara itu berapa tahun gak ditulis. Sampai ada juru minuman dan juru roti. Ditafsirkan mimpinya. Mereka mimpi ditafsirkan. Juru roti ditafsirkan. 3 hari kemudian kamu akan digantung. Juru minuman dalam 3 hari kamu akan dikembalikan pangkatmu semula. 3 hari kemudian terjadi. Dilupain lagi 2 tahun ditulis dalam Alkitab. Dilupain lagi 2 tahun. Itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan saat itu kepada Yusuf adalah dilupain 2 tahun. Maka kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Amin. Begitu sudah jalan 13 tahun kemudian itu sudah. Firaun mimpi yang tidak bisa ditafsirkan. Baru juru minuman itu ingat, wah iya aku lupa. Dulu lagi aku di liang tutupan itu di penjara, aku mimpi juru maka itu juga mimpi dan itu dijadiin kejadian. Ada orang yang bisa nasir dipanggil saat itu dia jadi raja atas Mesir. Nggak enak-enakan langsung jadi raja melalui satu proses. Di dalam proses ini memang nggak enak. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita saat itu. Yaitu makanya kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik sekalipun di mata kita tidak baik. Amin. Amin. Jadi sekarang saudara ngerti. Makanya lagi dalam kayak gitu ada tes-tes itu. Selama kita bisa menunjukkan kemurnian iman kita. Itu cuma tes. Tidak beneran. Ingat-ingat tuh saudara. Sekarang kita lihat apa kata Yusuf tentang pembentukannya. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45. Kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8.
Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Orang yang melalui pembentukan Tuhan, melalui prosesnya Tuhan, itu hatinya akan beres. Kalau hati ini dipenuhi dengan firman Tuhan, Tuhan tinggal dalam hati ini, hati kita akan beres. Kita lihat Yusuf, hatinya beres. Coba kalau hatinya nggak beres, semua disalahin. Lagi ketemu sama saudaranya. Oh, kowe kata, aku ki sing mbok jual ke Mesir. Nih sekarang lihat aku jadi kayak gini, minggat kowe. Aku ra gelem ndelok raimu meneh, minggatan mati osisan. Itu orang yang hatinya nggak beres. Hatinya kalau beres, jelas saudaranya kalau kita lihat secara manusia, itu jahat. Saudaranya itu jelas-jelas itu jahat. Secara manusiawi loh. Itu jahat. Mau dibunuh loh saudaraku. Udah gitu dijual. Anak orang kaya dijual jadi budak. Terus bohongin bapaknya lagi. Jubahnya dikasih darah domba. Dibawain. Pah, ini jubahnya siapa? Loh, itu kan jubah Yusuf. Ini darah semua. Dipangan singa. Kurang ajar. Jahat semestinya. Tapi Yusuf hatinya beres. Dia nggak pernah nyalain Tuhan, nggak pernah nyalain manusia, nggak pernah nyalain situasi dan kondisi. Tapi dia ngomong apa? Sini dekat-dekat. Aku nih Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tapi jangan menyesali diri. Bukan kamu yang kirim aku ke Mesir. Tapi Tuhan pakai kamu untuk kirim aku ke Mesir. Nggak pernah nyalain orang sekalipun orang ini salah. Itu orang yang punya hati beres. Amin saudaraku. Orang yang punya hati beres, apapun yang terjadi dalam hidupnya, selalu akan dimasukin ke dalam rencana Tuhan. Nggak pernah nyalain saudaranya. Orang kalau punya hati nggak beres, nih, contoh, anaknya goblok. Sing disalahke sapa? Sekolah itu memang sekolah dan guru ini goblok-goblok. Lah sekolahnya aja orang-orang pinter wakeh kok. Lah DN anaknya DN sing goblok ya wong tuane sing goblok. Lah itu loh saudaraku, nyalain semua, dia paling benar, semua salah, sekolah salah, gereja salah, pendeta salah, semua salah, dia paling benar. Itu hatinya tidak beres, karena tidak melalui pembentukan Tuhan, tidak melalui prosesnya Tuhan. Itu jadi ini kayak ngono gue. Nyalah ke semua, suami istri merasa dirinya benar, suami nyalain istri nyalain suami, akhirnya cerai. Gara-garanya kenapa? Karena dua-duanya hatinya gak beres. Nah itu loh saudara. Makanya kalau kita lihat tuh orang yang punya hati beres itu kayak Yusuf. Orang yang punya hati beres tuh yang pertama dia gak akan pernah nyalain Tuhan. Gak pernah nyalain orang yang bersalah sama dia. Gak pernah nyalain situasi, gak pernah nyalain kondisi. Tapi dia selalu masukin segala sesuatu dia masukin ke dalam rencana Tuhan. Amin. Kita lihat lagi yang kedua dan yang ketiga. Pada waktu itu bapaknya mati, Yakub. Yakub mati, saudaranya ketakutan semua. Waduh, bapak kita mati, jangan-jangan Yusuf balas dendam. Nah, orang yang punya salah tuh kayak gitu. Saudara. Orang yang takut, khawatir, nah itu loh. Jangan-jangan ada dosa menyebabkan takut dan khawatir. Nah, sudah nih. Yusuf ngomong. Nah, kita baca aja supaya sudah jelas. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50 kita baca ayat 20 sampai dengan ayat 21. Kejadian 50 ayat 20 sampai dengan 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini.
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah yang menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Orang yang punya hati beres. Yang pertama tadi tidak pernah nyalain siapa-siapa. Tapi semuanya dimasukin dalam rencana Tuhan. Yang kedua dia bilang, memang kamu dulu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jadi kalau saudara punya iman, kemurnian iman. Iman yang murni cuma percaya firman. Bukan percaya yang lain, tapi percaya firman itu iman yang murni. Kalau kita punya kepercayaan yang seperti itu, kita nggak pernah takut dan khawatir kayak Yusuf. Dijahatin, difitnahkan yang jahat, dirugikan, tidak mendapat keadilan, diapain saja. Tapi dia punya satu kepastian, dia punya Allah yang sanggup mengubahkan keadaan apa saja menjadi keadaan yang terbaik buat dia. Amin selaku. Tuhan sanggup mereka-rekakan yang jahat jadi yang baik. Jadi gak perlu takut dan khawatir. Orang yang punya iman di dalam Tuhan tidak pernah takut dan khawatir. Karena dia tahu Allahnya sanggup mengubahkan keadaan apa saja menjadi keadaan yang terbaik baginya. Amin. Yang kedua, dia bilang lagi, gak usah takut. Aku yang makani kamu dan anak-anakmu. Bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu orang yang punya hati beres. Kalau hati enggak beres, tak balas kamu mati osisan kono minggaten. Nah, itu orang yang hatinya enggak beres. Tapi kalau hatinya beres kayak Yusuf, dia nyata-nyata tuh dia dijahatin dulu. Tapi dia enggak pernah balas dengan kejahatan. Dia balas dengan kebaikan. Itu namanya orang yang hatinya melalui prosesnya Tuhan. Isinya firman. Bukan isinya kepahitan. Bukan isinya yang lain. Tapi isinya firman. Amin selaku. Itu makanya hatinya beres. Sekalipun dia jelas-jelas dia tuh dijahatin. Tapi dia balas dengan kebaikan. Itu namanya murid-murid Yesus. Amin selaku. Nah, sekarang yang terakhir. Upahnya. Kalau kita sampai di proses, kita keluar dari proses itu, upahnya apa? Kita buka di Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ulangan 33 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Upahnya apa? Diberikan segala sesuatu yang terbaik. Dari bulan, dari matahari, dari bumi, dari semua, dikasih yang terbaik. Kalau sekarang, kalau kita mau dibentuk, kita mau merelakan hati kita untuk kita mau dibentuk, kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitu kita keluar dari pembentukan itu, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Kehidupan yang terbaik, gereja yang terbaik, Bapak Ibu Gembala yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, kebahagiaan yang terbaik, kesuksesan yang terbaik, semuanya yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita kalau kita mau dibentuk. Amin. Amin. Kita lihat kayak Yusuf, makanya kita belajar. Alkitab ini karena kita belajar. Makanya dengan kita membaca Alkitab itu pengetahuan ilahi bertambah banyak. Bukan pengetahuan duniawi, tapi pengetahuan ilahi. Itu yang menghasilkan hikmat dan kebijaksanaan. Amin selaku. Nah makanya mulai hari ini ayo baca Alkitab. Tidak bisa tidak, saudaraku. Banyak orang kalau ngomong, oh Drew kamu tuh beda. Tuhan tuh kasih iman kamu lebih daripada yang lain. Kalau Tuhan kasih saya iman yang lebih dari yang lain, artinya Tuhan tuh tidak adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Amin. Kita dikasih iman yang sama. Saya bukan imannya lebih, imannya sama. Pada waktu kita terima Yesus itu karena kita dikasih karunia iman.
Tanpa karunia iman kita nggak mungkin bisa percaya pada Yesus. Amin saudaraku. Maka dikasih karunia iman. Nah sudah, itu baru karunia iman. Percaya Yesus ya toh. Timbulnya dari pendengaran akan firman Kristus. Itu kalau timbul, kita dengar firman kayak gini, terus waduh berapi-api, itu baru timbul. Belum apa-apa tuh, baru timbul. Jadi kalau kayu dimasukin air, terus dia timbul. Kalau timbul tuh bisa tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Bertumbuhnya di dalam kita jadi pelaku firman Tuhan. Saya mau melakukan firman, iman saya bertumbuh. Jangan bilang iman saya lebih, tidak ada iman lebih. Imannya bertumbuh atau tidak, itu aja. Ada banyak orang yang cuma terima Yesus, tapi imannya di situ aja nggak bertumbuh. Akhirnya ya udah ya kayak Kristen-Kristen biasa-biasa aja. Sudah. Itu jadinya seperti itu. Jangan bilang iman saya lebih hebat, enggak. Tuhan kasih iman yang sama semuanya. Cuma bertumbuh atau tidak. Baca Alkitab enggak? Baca itu baru timbul. Melakukan itu baru bertumbuh. Amin saudaraku. Amin. Makanya relakan hatimu. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Bentuk aku seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan aku supaya aku bisa dibentuk. Beri aku kekuatan-Mu. Dan Tuhan sangat disukakan. Sampai pada waktunya Tuhan, saudara keluar dari pembentukannya Tuhan. Saudara akan jadi alatnya Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Saudara percaya Tuhan Yesus kita ini maha dahsyat? Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus.